Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu nabiyana amma ba'du. Yang terhormat Bapak Promotor 1 Profesor Dr. Mujiran MS, Promotor 2 Bapak Profesor Dr. Firman MS Kons, kemudian penguji luar Bapak Profesor Dr. Afizal MA, kemudian penguji dari internal atau WNP Ibu Profesor Dr. Mega Eswari MPD, kemudian Bapak Profesor Dr. Ahmad Zaki MPD. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya menyampaikan disertasi saya yang berjudul pengembangan modul layanan informasi untuk meningkatkan selebrifikasi pasien hipertensi rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Bab 1, pendahuluan. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah berangkat dari Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa sehat itu adalah meliputi kesehatan fisik, mental, spiritual, sosial, hidup produktif, dan ekonomis. Kalau kita lihat di lapangan, ternyata kasus hipertensi, apa itu hipertensi? Yaitu tekanan darah 140 per 90 mm Hg. Dari data WHO yang saya ambil, itu mencapai 1,13 miliar penduduk dunia hipertensi, atau 1 dari 3 orang menderita hipertensi. Sedangkan di Indonesia itu 34,1% hipertensi. Sumatera Barat 22,6 hipertensi. Kalau kita lihat data yang dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Provinsi Sumatera Barat, terutama tempat saya bekerja, tahun 2019 itu di Rumah Sakit Umum Pariaman sebanyak 110 orang yang dirawat dengan hipertensi. Pada tahun 2020 saya ambil data sampai Maret sebelum COVID, itu sebanyak 139 orang. Kalau kita bandingkan dengan rumah sakit yang ada di Provinsi Sumatera Barat, rumah yang berada di bawah pemerintah provinsi, rumah sakit RSUD Solo atau Muhammad Nasir itu tahun 2019 sebanyak 253 orang. Sedangkan di Rumah Sakit Umum Ahmad Muhtar sebanyak 324 orang. Sedangkan Rumah Sakit Stroke Nasional di Bukit Tinggi itu sebanyak 54 orang. Berdasarkan kajian, ternyata orang hipertensi ini kenapa tidak bisa dikendalikan? Karena rendahnya self efekasi daripada pasien tersebut. Kemudian walaupun dia menderita hipertensi, dia merasa sehat, sehingga terjadi kasus berulang untuk dirawat. Kemudian layanan informasi kurang diperolehnya tentang bagaimana merawat hipertensi dengan baik. Kemudian tidak makan obat secara teratur. Berdasarkan asumsi tersebut, dan saya lakukan wawancara di Rumah Sakit Umum Pariaman tentang pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pariaman yang kasusnya hipertensi, ternyata orang hipertensi itu merasa sehat-sehat saja, sehingga dia tidak menjaga dietnya, lalu dia tidak makan obat secara teratur, lalu terjadi kasus yang berulang untuk dirawat lagi, bahkan dia menderita stroke. Untuk meneliti apa sebenarnya yang terjadi, maka penulis mengusulkan judul penelitian saya adalah pengembangan modul layanan informasi untuk meningkatkan selebrifikasi pasien rawat inap di Rumah Sakit Daerah Pariaman. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran selebrifikasi pasien hipertensi rawat inap di Rumah Sakit Pariaman. Kemudian yang kedua, bagaimana pengembangan modul layanan informasi yang valid dan praktis
untuk meningkatkan selebrasi pasien hipertensi rawat inap di Rumah Sakit Preman. Yang ketiga, apakah modul layanan informasi dapat meningkatkan selebrasi pasien hipertensi rawat inap di Rumah Sakit Daerah Preman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah modul layanan informasi dapat meningkatkan selebrasi pasien hipertensi rawat inap di Rumah Sakit Daerah Preman Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan tujuan khususnya adalah satu, menganalisis gambaran selebrasi pasien hipertensi rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Preman Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, menganalisis pengembangan modul layanan informasi yang valid, praktis dan efektif untuk meningkatkan selebrasi pasien hipertensi rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Preman Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga, menganalisis modul layanan informasi dapat meningkatkan selebrasi pasien hipertensi rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Preman Provinsi Sumatera Barat. Spesifikasi produk yang diharapkan. Satu, buku modul layanan informasi untuk meningkatkan selebrasi pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Preman Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, buku panduan untuk petugas pengembangan layanan informasi untuk meningkatkan selebrasi pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Preman Provinsi Sumatera Barat. Pentingnya penelitian. Pentingnya penelitian ini adalah agar untuk mempermudah petugas atau fasilitator dalam penyajian materi pengembangan modul layanan informasi untuk meningkatkan selebrasi pasien hipertensi rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Preman Provinsi Sumatera Barat, yang sehingga berguna untuk petugas rumah sakit, baik itu perawat, dokter, tenaga penunjang, tenaga farmasi, dan tenaga gizi. Juga bisa digunakan untuk konselor rumah sakit umum daerah. Asumsi dan keterbatasan pengembangan. Asumsi dalam penelitian ini adalah bahwa selebrasi pasien hipertensi rawat inap belum terbentuk dengan baik karena kurangnya memperoleh informasi dari petugas, baik itu perawat, dokter, tenaga penunjang, farmasi, serta tenaga gizi. Yang kedua, bahwa penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Daerah Preman tentang layanan informasi yang diberikan petugas, baik perawat, dokter, tenaga penunjang, farmasi, serta tenaga gizi pada pasien hipertensi, dan bagaimana kondisi selebrasi pasien hipertensi rawat inap sebelum diberikan informasi dan sudah diberikan informasi. Manfaat penelitian. Untuk Rumah Sakit Umum Preman dijadikan pertimbangan terhadap program promosi kesehatan rumah sakit dan petugas rumah sakit dalam memberikan layanan informasi bagi pasien hipertensi rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Preman. Kajian pustaka. Kajian pustaka yang penulis kaji pertama selebrasi itu merujuk pada buku Bandura, Wingham, Baron dan partner Vida Stusi dan Desmita. Sedangkan hipertensi dirujuk dari WHO, Ferry, Fauzi, Smetzer, Walak, Goff. Sedangkan layanan informasi buku dari Pak Parino, Arman Amti, Tuhirin, Salameto, Depkes, Serbaguna. Sedangkan untuk rumah sakit Azwa Munijaya dan Nusalam, dan modul itu dari Daryanto, Anwar, kemudian Goldsmith, Mulyasa, dan Sujana dan Rifai. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah pasien hipertensi rawat inap mengkaji kebutuhan layanan informasi pada pasien hipertensi rawat inap, lalu mengembangkan modul layanan informasi pada pasien hipertensi rawat inap, melakukan validasi, kemudian mengembangkan modul layanan informasi pada pasien hipertensi rawat inap yang valid, praktis, kemudian prototipe modul layanan informasi pasien hipertensi rawat inap. Penelitian yang kedepan itu yang dilakukan oleh Manul Azam 2007 tentang sistem informasi pasien rawat inap di Rumah Sakit Dr. Suwarno Kabupaten Kendal, dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa kelengkapan data informasi administrasi pasien belum bisa memenuhi kebutuhan dalam identifikasi pasien. Kemudian penelitian yang dilakukan Widianto Limbong 2010 dengan judul pengembangan sistem informasi rawat inap pelayanan penyakit dalam guna mendukung keputusan manajemen rumah sakit Dr. Haji Sumarno Sosro Atmojo Bulungan, Kalimantan Timur, dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem belum mampu menghasilkan informasi yang berkualitas seperti ketersediaan informasi, kelengkapan informasi. Metode penelitian. Metode penelitian adalah metode ini merupakan metode R&D atau model pengembangan, yaitu model pendekatan research and development, yaitu penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Sedangkan prosedur pengembangan itu menggunakan model ADI, analisis, design, development, implementasi, dan evaluasi. Langkah-langkah yang akan penulis lakukan: satu, analisis tahap 1, itu dengan melakukan studi kualitatif dan kuantitatif.
untuk menyusun instrumen penelitian akurasi dan lakukan validasi ini untuk kuantitatif, sehingga outputnya nanti adalah data kuantitatif, sedangkan kualitatif yaitu mengumpulkan data variabel yang diteliti sesuai teori melalui survei pada responden sehingga diperoleh data kualitatif, sehingga hasilnya pada tahap 1 ini adalah data hasil need assessment. Pada tahap 2 adalah desain, menyusun blueprint yang akan dibuat, merumuskan poin-poin atau topik berdasarkan analisis kebutuhan. Topik ini dikembangkan jadi modul pada tahap development, kemudian dapatlah output tahap 2 yaitu garis besar isi modul yang akan dikembangkan. Deployment tahap 3 atau ini untuk mengembangkan modul berdasarkan poin-poin atau topik yang telah dirumuskan, sehingga diperoleh nanti tahap desain, menyusun draft model yang dikembangkan, lalu lakukan konsultasi ahli sehingga diperoleh prototipe model. Kemudian implementasi, itu merupakan tahap 4, mengimplementasikan modul yang sudah dikembangkan kepada responden, lalu outputnya nanti adalah modul yang telah diuji cobakan. Sedangkan tahap 5 adalah evaluasi tahap 1 sampai 4, apakah masih ada yang harus direvisi sesuai dengan tujuan pengembangan, sehingga output tahap 5 ini adalah modul hasil pengembangan atau prototipe modul. Kemudian materi penelitian lalu dilakukan uji coba produk bertujuan untuk memperoleh efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan dari produk. Subjek uji coba pasien potensi rawat inap di rumah sakit Nyaman. Jenis data adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Adapun variabel penelitian dan epistemologi adalah sebagai berikut. Verifikasi adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu yang berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan dan memuaskan untuk mencapai hasil tertentu. Lain informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki, terutama untuk penyembuhan hipertensi. Layanan informasi keperawatan adalah layanan informasi melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, psikologi, sosial, perawatan hipertensi yang diterima pasien selama perawatan. Layanan informasi obat adalah layanan informasi yang diterima pasien tentang pengobatannya, mulai dari dosis, cara memakainya, cara makan obat, kegunaan dan efek sampingnya. Layanan informasi pelayanan medis dan layanan informasi yang diterima pasien dari dokter yang merawatnya tentang penyakit yang dimilikinya, perawatannya, pengobatannya, risiko penyakitnya, dan pencegahannya. Sedangkan layanan informasi penunjang adalah layanan informasi yang terima pasien tentang pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium, EKG, USG, ronsen, dan lainnya. Informasi gizi adalah layanan informasi yang terima pasien tentang gizi atau makan yang diberikan padanya seperti jenis dietnya, porsinya, kegunaannya, efeknya, rasa, dan aroma. Teknik analisa data. Instrumen yang digunakan untuk penelitian ini sehingga memperoleh data nanti adalah angket analisis kebutuhan dan pedoman acara. Teknik analisis data, 1. Analisis data pada tahap analisis pendahuluan. Yang kedua, analisis data validitas. Yang ketiga, analisis data praktikalitas. Hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini dilakukan 5 tahap, yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Analisis kebutuhan. Distribusi frekuensi analisis kebutuhan. Berdasarkan analisis kebutuhan di atas, kategori yang dibutuhkan mendapat persentase paling tinggi, yaitu sebanyak 36 butir angket dari jumlah keseluruhan 66, atau persentase besar adalah 56,06, sehingga dibutuhkan sebuah layanan informasi untuk meningkatkan sertifikasi pasien hipertensi rawat inap. Cukup dibutuhkan 27, frekuensinya adalah 40,91%. Hasil data analisis kebutuhan bahwa sertifikasi itu min-nya 4, TCR-nya 79, cukup dibutuhkan. Lain informasi min-nya 4,11, TCR-nya 84, kesimpulannya dibutuhkan. Tahap desain yaitu
menyusun buku modul layanan informasi untuk meningkatkan sertifikasi pasien rawat inap, pasien hipertensi rawat inap di rumah sakit Modern Pariaman. Development hasil validasi buku. Kesimpulan hasil validasi buku modul. Desain itu 4,65% sehingga sangat baik. Konten 4,45 sangat baik. Grafikan 4,50 sangat baik. Bahasa 4,35 sangat baik. Rata-rata 4,49 sangat baik. Penilaian MGD buku modul. Bukti dan penilaian pertama cakupan isi sudah tepat, rata-rata 4,50 sangat baik. Materi yang dipaparkan sudah tepat, 4,50 sangat baik. Referensi pendukung yang digunakan sudah tepat, 4,50 sangat baik. Materi yang diuraikan sudah layak, 4,50 sangat baik. Teori pendukung yang dipilih sudah tepat, 4,50 sangat baik. Jabaran informasi yang terdapat dalam buku sudah sesuai dengan karakteristik modul, 4,25 sehingga rata-rata adalah 4,45, kesimpulan sangat baik. Saran dan masukan dari FGD pada buku modul. Peserta FGD itu adalah dokter spesialis penyakit dalam, perawat, ahli gizi, ahli farmasi, dan 2 orang responden. Peserta 1 mengatakan perhatikan tata tulis sesuai dengan ejaan IED. Peserta 2 mengatakan sudah memenuhi syarat atau valid. Peserta 3 konsep modul belum terlihat jelas, perbaiki modul pada bagian teori. Peserta keempat modulnya belum nampak data empiris ataupun data naturalnya. Sedangkan peserta 5 buat pembatasan masalah dan lebih tajam. Peserta ke-6 tambah gambar-gambar yang memuat informasi modul dan informasi kesehatan. Hasil revisi produk modul. Saran, perhatikan tata tulis sesuai dengan ejaan IED sudah diperbaiki, sudah memenuhi syarat valid, sudah benar. Konsep modul belum terlihat jelas, perbaiki modul pada bagian teori sudah diperbaiki. Modulnya belum nampak data empiris sudah diperbaiki. Buat pembatasan masalah agar lebih tajam sudah diperbaiki. Tambah gambar-gambar yang membuat informasi modul dan informasi kesehatan sudah diperbaiki. Tahap implementasi. Hasil uji coba terbatas itu sebanyak 12 responden. Semuanya dari 12 itu 11 menyatakan baik dan 1 sangat baik. Kesimpulannya baik. Tahap evaluasi hasil praktikalitas menyatakan dari 12 responden itu 10 menyatakan praktis dan 2 menyatakan sangat praktis. Kesimpulannya adalah praktis. Praktikal buku modul seperti terlihat pada grafik ini bahwa dari 12 responden itu menyatakan di atas 70% menyatakan baik. Distribusi progresi praktikalitas. Kelas interval di atas 4,2 atau frekuensinya 2, frekuensinya 17 sangat praktis. Kemudian 3,40 sampai 4,1, frekuensinya 10, frekuensinya 83 praktis. Kelas interval 2,60 sampai 3,39 itu tidak ada, sehingga kesimpulannya adalah kategorinya praktis. Kesimpulan dan aplikasi dan saran. Kesimpulan, gambaran modul layanan informasi untuk meningkatkan sertifikasi pasien hipertensi rawat inap pada variabel sertifikasi pada kategori cukup dibutuhkan dan layanan informasi mendapatkan skor 84 dengan rata-rata 4,19 pada kategori dibutuhkan. Buku modul sudah layak digunakan setelah valid dan praktis berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil pengembangan modul ini dinilai sangat baik oleh validator dengan rata-rata sebesar 4,45 dengan kategori sangat baik. Hasil pengembangan modul ini dinyatakan praktis dan layak digunakan, dapat meningkatkan sertifikasi dan menambah wawasan layanan informasi pasien hipertensi dalam upaya mengendalikan penyakit hipertensi. Dibuktikan dengan penilaian rata-rata 3,90 dengan kategori praktis oleh para ahli dan stakeholder. Implikasi pertama, implementasi modul ini dilandasi oleh karakteristik pasien hipertensi dalam menerapkan sertifikasi dalam dirinya bukan untuk menyembuhkan penyakit itu, namun untuk meminimalisir atau mengendalikan penyakit hipertensi. Kedua, kemajuan dan kualitas suatu layanan informasi tidak dapat dipisahkan dari pasien hipertensi dan menerapkan sertifikasi dalam dirinya. Modul ini direferensikan sebagai salah satu modul yang ditetapkan di RSUD Pariaman.
Ketiga, penerapan modul ini pada dimensi valid dan praktis yang meliputi kepedulian seseorang terhadap selebrikasi dalam dirinya yang perlu ditingkatkan lagi dalam memberikan ketenangan dalam diri. Saran, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi RSUD Pareman terhadap program-program promosi kesehatan rumah sakit dan petugas rumah sakit dalam memberikan informasi bagi pasien potensi roinah di RSUD Pareman. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengelola pendidikan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi layanan informasi yang paling cocok untuk perilaku edukasi pasien potensi roinah di rumah sakit. Dapat menggunakan modul pendidikan ini agar dapat mengatur seluk-beluk tentang layanan informasi yang dapat meningkatkan edukasi pasien potensi roinah di rumah sakit. Terima kasih. Ini beberapa foto dokumentasi saya yang bisa dilihat untuk website bertanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.